Hasil pertandingan Champions League, Chelsea 3-0 Barcelona. Pemain sayap Chelsea, Estevao Willian mengalahkan sesama bintang remaja, Lamine Yamal dalam kemenangan kandang sensasional 3-0 atas Barcelona di Champions League. Estevao menjadi sorotan pada malam yang mengesankan di Stamford Bridge, bagi tim Chelsea yang kehilangan penyerang bintang Cole Palmer karena cedera jari kaki. Chelsea pantas unggul lebih dulu lewat skema tendangan sudut pendek cerdik yang melibatkan Estevao, Alejandro Garnacho, dan Marc Cucurella, yang berakhir saat sontekan Neto memantul dari konde ke gawang untuk mengubah kedudukan menjadi 1-0. Rashford tidak dapat membalikan keadaan saat Estevao mengubah kedudukan menjadi 2-0 melalui lari dan penyelesaian solonya. Delap menambah gol ketiga melalui tendangan kaki samping setelah Fernandes mematahkan jebakan offside dan memberikan umpan ke kotak penalti. Estevao gemilang, The Blues bantai Barca yang tampil dengan 10 pemain. Sejak kick-off, tensi laga langsung melonjak. Chelsea sempat bersorak lebih dulu berkat gol cepat, namun VAR membatalkannya karena terjadi handball. Tak lama kemudian, justru Barcelona yang hampir membungkam publik tuan rumah lewat peluang matang Ferran Torres yang gagal mengonversi umpan jarak dekat menjadi gol. Pertarungan terbuka antara dua tim elit ini menghadirkan ritme cepat dari kedua sisi. Chelsea berusaha menguasai jalannya permainan, sementara Barcelona bertumpu pada kecepatan transisi serta tusukan Lamine Yamal yang beberapa kali mengancam. Kesulitan Barcelona semakin menumpuk menjelang babak pertama berakhir. Ronald Araujo harus meninggalkan lapangan lebih cepat setelah menerima kartu kuning kedua akibat tackle keras terhadap Cucurella. Bermain dengan 10 pemain memaksa tim tamu tampil lebih pasif pada paruh kedua. 5 menit setelah turun minum, Chelsea kembali merayakan gol lewat Andre Santos. Namun VAR sekali lagi melakukan intervensi karena Alejandro Garnacho dinilai berada dalam posisi offside saat proses serangan. Meski begitu, arus permainan sepenuhnya dikuasai tim tuan rumah. Estevao kemudian memperlihatkan kualitasnya lewat aksi solo brilian sebelum melepaskan penyelesaian yang tak mampu dibendung, menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Pesta gol tuan rumah akhirnya dipungkasi oleh Liam Delap, striker muda yang mencetak gol perdananya di pentas Liga Champions. Menerima umpan terukur dari Enzo Fernandez dalam skema serangan balik, Delap melepaskan tembakan ke tiang jauh yang tak mampu dihentikan kiper Barca, memastikan skor 3-0 sekaligus menutup malam sempurna bagi Chelsea. Dengan hasil ini, Chelsea hanya menelan 1 kekalahan dalam 10 pertemuan terakhir kontra Barcelona. Statistik yang semakin mempertegas posisi mereka sebagai kandidat kuat musim ini. Tambahan kemenangan ini juga memperpanjang tren positif The Blues menjadi 6 laga beruntun tanpa kekalahan. Sementara itu, Barcelona harus bersiap menghadapi potensi turun ke babak playoff jika ingin mengamankan tiket ke fase gugur Liga Champions. John Terry, hanya Chelsea yang bisa jegal Arsenal di perebutan gelar. Arsenal semakin kukuh di puncak klasemen usai menang telak 4-1 atas Tottenham Hotspur di Emirates Stadium akhir pekan lalu. Tim asuhan Mikel Arteta kini unggul 6 poin dan tampak berada di posisi ideal untuk mengakhiri puasa gelar Liga yang sudah berlangsung lama. Legenda Chelsea, John Terry, meyakini bahwa hanya ada satu tim yang mampu menantang Arsenal dalam perebutan gelar Premier League musim ini, dan tim itu adalah The Blues sendiri. Keyakinan tersebut ia sampaikan setelah mantan timnya naik ke posisi kedua klasemen dan menjadi rival terdekat Arsenal. Dalam video di TikTok, John Terry menegaskan bahwa laga Chelsea versus Arsenal di Stamford Bridge bisa menjadi titik penting bagi perebutan gelar. Saya tidak bilang ini penentu gelar, tapi saya rasa juara musim ini adalah salah satu dari dua tim itu, ujar Terry. Enzo Maresca akui Marc Guiu alami perkembangan pesat. Pelatih Chelsea, Enzo Maresca, mengungkapkan bahwa penyerang muda Marc Guiu sedang mengalami perkembangan signifikan jelang pertandingan melawan mantan klubnya, Barcelona, pada Rabu 26 November dini hari waktu Indonesia Barat. Dalam konferensi pers jelang duel di Stamford Bridge, Enzo Maresca memuji perkembangan ex-pemain akademi Barcelona tersebut. Maresca berkata, Marc berkembang sangat baik. Ia datang ke sini musim lalu, punya kesempatan bermain hampir di seluruh ajang Conference League dan mencetak 6-7 gol. Sayangnya ia sempat cedera, tapi ia terus tumbuh dan membaik. Musim ini cukup aneh baginya karena ia cedera dan baru kembali minggu lalu. Jadi awalnya cukup sulit, tapi sekarang ia bekerja dengan baik. Pelatih Chelsea itu menambahkan bahwa Guiu harus terus belajar dan bekerja keras untuk memaksimalkan setiap kesempatan yang datang. Kami sangat senang dengannya. Yang perlu ia lakukan di usianya saat ini hanyalah bekerja, belajar, dan siap ketika kesempatan datang, lanjut Maresca. Enzo Fernandez butuh waktu untuk pahami gaya bermain Chelsea. Pelatih Chelsea, Enzo Maresca, mengungkapkan bahwa gelandang andalan Enzo Fernandez membutuhkan waktu sebelum benar-benar memahami gaya bermain yang ia terapkan di Stamford Bridge. Sejak bergabung,
Gelandang berusia 24 tahun itu telah mencatat 21 gol dan 24 assist dari 132 penampilan, serta membantu Chelsea menjuarai Conference League dan Piala Dunia antar klub. Namun, Maresca mengakui bahwa proses adaptasi Fernandes tidak selalu mulus. Dalam konferensi pers jelang laga Liga Champions melawan Barcelona dini hari nanti, sang pelatih menyebut bahwa Fernandes baru belakangan ini benar-benar menyatu dengan gaya bermain tim. Maresca mengatakan, Enzo Fernandes sejak saya datang selalu saya anggap sebagai pemain fundamental. Di awal, ia butuh waktu untuk memahami apa yang harus ia lakukan. Tetapi sekarang ia telah menjadi pemain penting bagi kami di lapangan, ujar Maresca. Chelsea incar peningkatan delap senilai 26 juta pound. Mengingat kecenderungan Chelsea untuk menghabiskan banyak uang di jendela transfer, tidak mengherankan melihat laporan yang menghubungkan mereka dengan sejumlah pemain berbakat menjelang jendela transfer Januari. Menurut laporan terbaru dari Chalk Offside, Chelsea adalah salah satu dari sedikit tim yang tertarik dengan bakat Prancis yang menarik tersebut. Faktanya, laporan tersebut telah mengungkapkan bahwa The Blues telah menjalin kontak dengan Marseille terkait kemungkinan kepindahan yang bisa menelan biaya hingga 30 juta euro, sekitar 26 juta pound. Oleh karena itu, ini bisa menjadi transfer yang mahal dan rumit untuk dicapai. Tetapi mengingat kemampuan dan potensi Fas, ini adalah sesuatu yang harus diperjuangkan Chelsea. Terutama karena ia bisa menjadi peningkatan dari delap dan memiliki kemiripan dengan Drogba dalam permainannya. Barcelona pantau situasi Pedro Neto. Harga tinggi jadi tantangan. Menurut laporan Vicajes, Barcelona dikabarkan telah memasukkan nama Pedro Neto ke dalam daftar pemain incaran mereka pada bursa transfer musim panas 2026. Direktur olahraga Barcelona, Deco, diklaim menjadi sosok di balik rencana klub asal Katalan tersebut untuk mendatangkan Neto. Deco kabarnya sangat mengagumi bakat yang dimiliki oleh bintang Chelsea tersebut. Harga transfer yang tinggi akan menjadi kendala besar bagi Barcelona. Pasalnya, hingga saat ini mereka masih menghadapi kesulitan keuangan sehingga kemungkinan besar mereka tidak akan mampu memenuhi nilai transfer yang diminta Chelsea. Meski demikian, Neto saat ini menjadi tim inti bagi The Blues, berpotensi tersingkir di masa yang akan datang dengan keberadaan pemain muda seperti Estevao dan Kendry Páez membuat sang pemain. Untuk saat ini peluang Barcelona mendatangkan Pedro Neto dari Chelsea tampaknya sulit untuk bisa terwujud, kecuali jika The Blues bersedia untuk menurunkan tuntutan harga mereka atau meminjamkannya selama satu musim dengan persyaratan tertentu. Namun sayangnya, untuk kemungkinan ini akan sangat kecil bisa terjadi. Maresca kini pimpin kepindahan Murillo ke Chelsea. Menurut laporan dari Chalk Offside, Maresca kini secara pribadi telah mengidentifikasi bek Nottingham Forest, Murillo, sebagai target pertahanan utama. Tetapi mungkin diperlukan tawaran besar untuk mewujudkan kesepakatan. Dengan Tricky Trace ingin bertahan hingga 90 juta euro, 79 juta pound. Manajer Chelsea tersebut disebut-sebut sebagai penggemar bek yang lincah dan mampu menciptakan peluang dari dalam. Yang berarti pemain Brasil itu bisa menjadi pemain yang tepat di lini belakangnya. Dan baru-baru ini ia tampil fantastis saat Forest mengamankan kemenangan mengejutkan 3-0 di Anfield. Ini bukan pertama kalinya pemain berusia 23 tahun itu menampilkan performa terbaiknya melawan The Reds. Ia juga menerima pujian tinggi setelah tampil mengesankan melawan pasukan Slot di awal tahun ini. Karena itu, Chelsea tidak diragukan lagi harus mengejar Murillo. Dan merupakan berita yang menggembirakan bahwa Nottingham Forest kini bersedia menyetujui kepergiannya jika harga yang tepat. Chelsea ingin merekrut bek tengah di tengah. Tampaknya Chelsea tertarik untuk merekrut bek tengah yang bisa menjadi subjek tawaran rekor. Maresca jelas menginginkan bek tengah lain setelah cedera Colwill di musim panas, tetapi tidak mendapatkannya. Mari kita lihat apakah klub akan memperbaiki kesalahan itu di musim dingin. Seperti dilansir Theamtal, Chelsea telah menghidupkan kembali minat mereka yang telah lama terpendam terhadap Ousmane Diomande. Mereka telah melakukan serangkaian penyelidikan di seluruh Portugal minggu ini. Di sisi lain, Crystal Palace kemungkinan akan mengajukan tawaran di atas 50 juta euro untuk bek Sporting CP tersebut pada bulan Januari. Chelsea ogah lepas Philip Jorgensen yang minta hengkang. Chelsea dikabarkan enggan melepas Philip Jorgensen pada bursa transfer Januari. Meski kiper Denmark tersebut disebut-sebut ingin mencari klub yang dapat memberinya waktu bermain lebih banyak. Menurut jurnalis Ben Jacobs, Chelsea tidak memiliki rencana untuk melepas Jorgensen dengan status pinjaman pada Januari. Klub kemungkinan besar akan menolak semua tawaran peminjaman. Meski sang pemain ingin pindah sementara demi mendapatkan menit bermain. Kontrak Jorgensen yang berlaku hingga 2031 membuat Chelsea tidak terdesak untuk menjual.
Namun minimnya aksi di lapangan berpotensi membuat The Blues sulit mendapatkan keuntungan dari biaya transfer 21,6 juta pound yang mereka keluarkan pada 2024. Alasan terbesar Chelsea menahan Jorgensen adalah minimnya stok kiper senior. Selain Sanchez dan Jorgensen, satu-satunya kiper lain dalam skuad utama adalah Gabriel Slonina, 21, yang bahkan tidak didaftarkan untuk fase Liga-Liga Champions.